Oke, kita mulai aja dari soal yang pertama nih tentang arus AC dalam resistor, ya. Nah, arus AC dalam resistor. Nah, kalau kita lihat contoh soalnya itu mirip dengan ini. Ini ya. Bentar. Hmm, ini ya. Mirip dengan soal nomor nggak ada ya, sebentar. Oh ya, ini ya. Ini nih. Kalau kalian lihat di sini, ini soal nomor entah nomor berapa ini ya, kalian bisa lihat ini. Nah, ini membahas tentang arus dalam resistor. Nah, kalau kita lihat tingkatan soalnya itu apa nih? Tingkatan soalnya C1 mudah ya. Bukan. Ini ya, C1 mudah. Tapi ini sebenarnya bukan C1 sih. Kalau C1 itu tingkatan yang mudah ya. Nah, kalau soal arus dalam resistor itu ya secara umum, bentar. Nah, arus dalam resistor ya. Jadi kita punya rangkaian gitu. Jadi kita punya rangkaian gini. Nah, punya rangkaian gini. Nah, oh, harusnya bolak-balik ya di situ ya. Harusnya bolak-balik. Nah, gini ya. Nah, gini. Itu nah, ini tuh ya. Nah, ini R ya. Ini ini tegangan bolak-baliknya. Ya, tegangan bolak-baliknya itu biasanya dirumuskan gini ya. V itu sama dengan ya Vm sin omega T plus V ya. Nah, ntar. Ini omega T plus V. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah tegangan yang sifatnya bolak-balik. Tahu dari mana bolak-balik? Nah, di sini ada sinus kan? Sinus itu kan gelombang yang kalau kita plot itu kan seperti ada puncak atas dan puncak bawah. Itu namanya tegangan bolak-balik. Begitu. Nah, arusnya secara umum tuh gini. Arusnya itu ini ya. Ini I R sama dengan I0R sin omega T plus V ya. Gitu. Nah, jadi kalau C1 sulit ya, di situ C1 sulit soalnya C1 sulit tuh menghafal rumus tapi yang susah ya. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan ini kita plot situ kan, ya kalau kita plot itu kita plot, nah jadi ya, nah jaga-jaga itu keluar ya. Kalau C1 sulit itu seperti ini. Nah, ini tak buatkan ya. Jadi kalian bisanya menghafalkan plotnya, plot grafiknya. Jadi eh, tegangan dan arus itu sefase ciri-cirinya ya. Berarti kalau ini kita cari I-nya, berarti kan itu kan V per R kan? V per R. Nah, itu jadinya sin juga ya, sin omega T sorry, bukan. Nah, rumusnya kan V per R ya. V dibagi R. Harus kan V dibagi R ya, sehingga kita akan dapatkan di sini sama dengan IM ya, sin omega T plus V ya. Nah, IM itu apa? IM itu eh, tegangan maksimum dibagi dengan R ya. Nah, amplitudonya cuma beda seper R aja ya. Amplitudonya cuma beda seper R. Nah, kalau kita plot di sini ya, yang ini ya, misalkan aja kita punya grafik ini. Nah, ini kalau konteksnya C1 ya, kalau C1 seperti ini. Nah, ini ya, yang pertama kalau misalkan tegangan tuh gini ya, tegangan tuh gini. Nah, ini ya, ini tegangan, ini V ya, V terhadap T ya. Jadi ciri-cirinya itu, nah mereka sefase, cuma amplitudenya beda. Yang satunya amplitudenya Vm, yang satunya amplitudenya Vm per R. Jadi lebih kecil amplitudenya. Nah, jadi kalau kita gambarkan yang eh, tegangan terhadap arus terhadap waktu, maka kalau kita buat di sini sama juga gini, ini ya. Nah, ini ya. Cuma ini sefase, sama jalannya sama, cuma amplitudenya beda. Ini ya. Nih, yang biru ini adalah I sebagai fungsi T, begitu ya. Nah, ini ya udah, kalau konteksnya C1, C2 itu ya. Ini arus AC dalam resistor.
konteksnya adalah C1 C2 sulit. Nah itu sulit. Nah sulit artinya yang kita hafalkan tuh susah gitu. Kenapa menghafalkan ya, karena C1 C2 konteksnya menghafalkan. Nah kalau kita lihat di sini ya, dari soal ini ya, kalau kita punya arus sebagai fungsi waktu, kita tuliskan dulu rumusnya tuh ini ya, itu ini. Nah kalau misalkan, jadi kita tuh suruh merumuskan tuh bagaimana nilai kuat arus IR pada saat V 90. Nah pada saat T nya berapapun, V nya 90. Nah secara umum seperti ini rumusnya ya, itu kan tegangan sinus, arusnya bolak-balik, berarti sinus kan. Nah mirip dengan rumus ini kan, sama, ini omega T plus V, sama kan. Nah ini pertanyaannya, IR nya berapa sekarang ya, I0R nya berapa. Nah kalau V nya jelas 90 ya, karena yang diminta adalah V 90, berarti jawaban akhir nanti ini V nya harus 90 semua, 90, 90, 90, 90. Nah 45 ini jelas salah ya. Kenapa? Karena tidak diminta, V nya kan 90. Nah berarti jawaban E kita eliminasi. Nah omeganya berapa? Ini omega, kita cari omeganya. Omeganya berapa rumusnya? 2pi kali F. Ya udah, 2 dikalikan pi, F nya berapa? 50 ya. Sehingga hasilnya adalah 100 pi ya, 100 pi. Nah sehingga jawaban C dan D salah ya. Jawaban C dan D salah. Nah sisa jawaban A dan B ya. Nah gimana cara kita tahu A dan B? Nah kita uji dulu. Nah ini masukkan ya, ketika T nya 0, berarti kalau T nya 0 masukkan itu. Nah berarti ini masukkan ya, ketika T nya 0 nilai IR nya arus ketika T nya 0 itu 1,5, masukkan. Jadi hasilnya 1,5 ke sini. Ini 1,5 I0R. Nah I0R dicari ketika T nya 0, masukkan ya, omega T. Ini T nya 0, ini omega T, T nya 0, masukkan itu. Nah omeganya berapa itu omeganya? Ya itu kita cari itu. Omeganya 100 pi ya, omeganya 100 pi. Ini 100 pi. Udah kita temukan tadi, ini 100 pi, masukkan. Plus 90 ya, berarti 0 kalikan berapapun 0 kan. Nah sehingga kita punya di sini ya, kalau kita masukkan kan 1,5 tuh, 1,5 ya, 1,5 ya, 1,5 I0 IR ya, I0R ya, sin. Nah sin 0 ya, kenapa 0? Karena 0 kali omega 0 plus 90 ya. Nah berarti 0 tambah 90 berapa? 90 kan? Berarti sin 90 sama dengan 1 kan? Nah sehingga 1,5 itu sama dengan I0R ya. Berarti I0R nya ambil itu ini depannya ini 1,5. Berarti yang 1,5 yang mana? Yang A ini. Jadi jawaban B salah. Berarti jawabannya yang A begitu ya. Nah yang berikutnya itu. Nah ini soal ini itu lebih identik dengan kisi-kisi yang 3, yang fasor ya. Jadi kita ke nomor 3 dulu, yang fasor. Fasor itu mencari fase. Fase itu V di sini. Rumusnya ini, arkes tangen ya, XL min XC min per R ya. Jadi kalian harus menghitung ini pakai kalkulator ya, karena ini impossible kita ngitung ini pakai by hand, nggak mungkin. Nah jadi rumusnya itu X arkes tangen itu nilai tangan berapa ya, nilainya sedemikian ya. Kalau di kalkulator saintifik itu ini, atau kalian bisa pakai kalkulator saintifik itu tangan pangkat min 1 ya, hasilnya berapa. Nah ini kan tipe soal yang mudah, jadi tinggal kalian teliti nggak hitungannya. Nah arkes tangan XL min XC per R, R nya berapa? R nya sudah define di sini 20 ohm. Nah XL nya berapa? XL nya omega dikalikan L. L itu apa? L itu induktansi ya, induktansinya berapa? Di sini 2 Henry. Nah terus XL min XC, butuh XC. XC nya berapa? Apa rumusnya? Seper omega C. C itu apa? Kapasitansi. Kapasitansinya berapa? Ini 2 mikrofarad. Tapi ini kalian harus ubah dulu ya, kalian harus ubah dulu ini dalam apa? Dalam farad. SI ya, S nya farad kan. Nah itu kan mikro, 10 pangkat min 6 farad ya. Nah seperti itu. Ya udah, masukkan nilai-nilainya ya, ini masukkan ya, ini masukkan, ketemunya ini 3980 ini ya. Nah
minusnya masukkan atau nggak masukkan sama aja, karena tangan minus itu kan sama dengan dirinya ya. Nah, kalau kalian arkes tangan 3000 ini ya, setelah kalian hitung ini XL-nya, ini XL ya, ini XC. Nah, ini XC, maka hasilnya tuh ini. Nah, berapa nilai tangan yang nilainya 3000 ini? Nilainya adalah tangan 9 apa? 90 89,9 ya, hasilnya mendekati yang E ya. Ya beda 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 1 koma ya, gak masalah ya. Ini tuh gak apa-apa ya, yang paling dekat kan itu ya, itu yang fasor. Nah, lalu tadi ada kisi-kisi juga arus pada rangkaian LC ya. Ini kalau kita lihat fasor udah clear. Yang berikutnya arus dalam rangkaian LC. Ini induktor itu L ya, kapasitor itu C. Nah, tadi kita lihat ya, yang fasor itu C3 mudah. Ini C3 mudah karena kenapa mudah? Karena tinggal masukkan rumus. Tinggal masukkan tanpa ngotak-ngatik lagi, ya. Yang ini, yang nomor 2, arus dalam rangkaian LC itu C3 mudah juga. Ya, mari kita lihat soalnya yang mana. Ini. Nah, ini enak pada rangkaian LC. Nah, ini kan L induktor, C kapasitor, sehingga induktor dan kapasitor sesuai kisi-kisi. Kapasitor 2 mikrofarad, sehingga kita dapat ini 2 kali 10 pangkat min 6, yaitu sama dengan C-nya. Nah, diberi muatan pada 20 volt, tegangannya 20 volt, dan kemudian dihubungkan dengan induktor 6 Henry, mikro Henry, sehingga kita dapat L-nya 6 kali 10 pangkat min 6 Henry, ya. Besar arus maksimumnya berapa? Ya. Nah, arus maksimum, jadi secara umum arus itu sama dengan rumusnya gini. Nah, ini IM tadi kan, ya, IM sin ya omega T plus V ya. Ini. Nah, kalau ketika maksimum, ketika maksimum nilai sin itu kan 1, nilai sin. Sinus itu kan maksimumnya 1, minimumnya min 1, sehingga nanti ininya sudah abaikan, kita dapatkan I-nya sama dengan IM ya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga ini kan kita dapat ini. Nah, ini kita dapat ini. Nah, arus maksimum itu rumusnya apa? Nah, ini rumusnya. Q0 dibagi akar LC ya. Q itu muatan yang ada hubungannya dengan kapasitor. Ini muatan, itu rumusnya apa? C dikalikan V ya, kapasitansi dikalikan tegangannya. Nah, sehingga kalau ini masukkan ke sini, rumusnya jadi ini ya. Rumusnya jadi ini ya, CV per akar LC ya. CV per akar LC gitu ya. Masukkan semua, kan sudah ada semua nih. Nah, C dikalikan V, cari dulu. C kalikan V nya cari. Ini C kalikan V nya cari. C nya 2 kali 10 pangkat min 6. V nya berapa? Tegangannya 20 volt. Kalau kita kalikan hasilnya ini 4 kali 10 pangkat min 5 coulomb. Kemudian ya, kita dapatkan Imax nya Q0 per akar LC. Ya, langsung masukkan aja akar LC. Ini akar LC, masukkan ya. Nah, ini kalau aku cari satu-satu nih. Nah, cari Q0, cari Imax ini LC. Masukkan ya. L-nya kan tadi kan 6 kali 10 pangkat min 6 ya. Ini L-nya tuh ini. Ini tadi 6 kali 10 pangkat min 6, masukkan. L-nya itu 6 kali 10 pangkat min 6, dan C-nya itu tadi 2 kali 10 pangkat min 6 farad ya. Ya, itu. Nah, udah. Ya udah, nilainya kan sudah well defined semua. Masukkan semua nilai-nilainya, dapatnya 11,5 ampere. Jawabannya yang C ya. Jawabannya yang C. Gitu ya. Seperti itu. Nah, itu udah ya. Nah, itu yang kisi nomor 2 udah. Yang berikutnya nomor 4 dan 5 ya. 4 tuh rangkaian LC dan LCR tanpa generator. Yang berikutnya rangkaian LCR dengan generator. Ya udah, kita ambil yang LCR aja ya, karena lebih susah ya. Jadi kalau kita belajar yang LCR, yang LC akan bisa dengan sendirinya. Nah, yang berikutnya rangkaian LCR dengan generator ya. Generator dan tanpa generator bedanya di mana? Itu kita perlu cari itu. Nah, ini
kalau ada ini namanya generator, ya. Itu namanya generator. Ini RLC dengan generator. Rangkaian RLC itu apa? Rangkaian yang terdiri dari resistor R, induktor L, kapasitor C. Ini C ya, bukan L ya. Ini C. Ini C. Ya, ini C. C itu lambangnya ini. Ya, ini ya. Ini lambang C. Ini lambang R, ini lambang L, induktor ya, kayak kawat yang dililitkan begitu. Nah, kalau tanpa induktor yang mana? Gitu. Ini lanjutannya ya. Kalau tanpa induktor itu yang tadi ya. Bentar ya, ini nggak ada ya. Soal yang tanpa induktor tuh nggak ada di sini. Nah, ini tanpa induktor ini. Tanpa generator ini. Ya, ini tanpa generator. Rangkaian LC tanpa generator ya. Nah, nggak apalah, kita bahaskan salah satu aja lah ya. Kalau tanpa generator kan lebih mudah. Nah, ini kita lihat sini. Nah, pertanyaannya yang ini susah ya. Apa nih konteksnya ini? Ini C1 mudah. Ada dua soal. Ya, ada C1 mudah dan ada C3 sulit. Ya, kalau mudah ya berarti menghafalkan rumus saja biasanya. Ini rumusnya, Q per akar LC ya, gitu. Itu ya. Nah, kalau misalkan yang susah yang dengan generator yang ini ya, bentar, ini ya, ini rangkaian LCR dengan generator C3 sulit ya. Nah, ini sulit ya. Nah, pertanyaannya apa ini? Beda potensial antara M dan N ya. Berarti M dan N itu di mana? Di sini kan, M dan N itu. M dan N itu di sini. Ada rangkaian apa di antara M dan N? Ada resistor. Berarti nanti kita cari tegangan yang disebabkan karena resistornya. Berarti I dikalikan R. Ya, itu. R-nya apa? Ini kan ya, ini. VMN ada resistor, berarti I dikalikan R. R-nya apa? Resistor. Resistornya berapa? Resistansinya berapa? Itu 8 ohm, sudah define. Nah, pertanyaannya I-nya berapa? Nah, karena ini rangkaian seri, berarti arus pada MN, NO, OP, dan arus itu sama dengan nilai arus pada seluruh rangkaian. Bagaimana cara kita mencari arus yang mengalir pada seluruh rangkaian? Rumusnya ini, V dibagi Z. Z itu analog dengan hambatan. Karena kasusnya ada tiga rangkaian, resistansi, induktansi, dan kapasitansi diwakili dengan RLC, maka kita tidak menyebutnya sebagai hambatan lagi, melainkan dengan Z. Z itu impedansi. Impedansi rumusnya apa ini? R kuadrat tambahkan XL min XC. R-nya berapa? R-nya tadi 8 ohm ini. XL-nya apa rumusnya? Omega dikalikan L. Omeganya itu berapa? Ini, omeganya ini 125 radian per sekon. Ya, radian per sekon itu satuan omega ya. 125. Iya, ini omeganya 125. Nah, L-nya berapa? L-nya itu induktansi ini 32 mH itu tadi. Ya, 32 mH. Nah, 32 mH. Jadi mili ubah dulu kali 10 pangkat min 3 Henry. Nah, sekarang C-nya berapa? Ini 800 mikrofarad. Nah, itu. Ini ya. C-nya itu 800 mikrofarad. Berarti 800 kali 10 pangkat min 6 farad ya. Masukkan semua nilai-nilai aja ya. Ini kalau mau lebih perlahan ini. Nah, ini. V-nya berapa ini? V-nya 120 ya. Ini tegangannya 120 volt gitu ya. Tuh, VI V per Z. Masukkan ke I, nanti hasil semua ini masukkan ke sini, masukkan ke situ. Nah, sehingga ini ya. Z-nya itu ini. Ini masukkan, XL-nya ketemu 4 ohm, XC-nya ketemu 10 ohm, kita masukkan ke sini, R-nya 8 kuadrat tambah min 6 kuadrat, berarti 64 tambah 36 di akar 100, akar 110. Masukkan ya, berarti I V per Z. V-nya tadi 120, bagi Z-nya 10, hasilnya 12. Ini ya, nah 12. Ini V yang 120, Z-nya 10, 12. Berarti I kali R, I-nya 12, R-nya tadi hambatannya kan 8 ya, 12 kali 8, 96. Ya, begitu. Nah, itu ya. Nah, itu sudah yang paling susah. Jadi berarti kita sudah mengcover ini
Ini, yang ini dan ini, ya. Nah, yang transformator itu eh apa namanya? Transformator ini nggak ada ya rumus, nggak ada soal yang keluar di sini ya. Itu anehnya. Dulu dulu itu gitu. Nah, sudah dibuatkan kisi-kisi yang sedemikian rupa, malah ada yang nggak keluar dari kisi-kisi. Nah, ya, itu transformator ya, transformator nggak keluar. Nah, jadi kita cari di sini nanti soalnya ya. Kalian bisa cari di sini soal-soalnya. Transformator itu lebih mudah ya. Nah, kita lihat. Nah, itu tadi itu bicara tentang arus bolak-balik ya, alternating current. Kalian bisa baca dari buku Tipler karena dosen biasanya ngambil dari buku Tipler ya. Itu ya itu. Ini buku buat engineer ya sebenarnya ya. Leb- Pendekatannya lebih lebih pedagogis ya. Apa namanya, by formula itu nggak begitu anu ya. Ntar ini ya, tak tak lihat kan ya, mana nih daftar isi dulu. Nah, jadi jaga-jaga tuh, kalian belajar aja dari sini, soal-soalnya tuh mirip-mirip dari sini ya. Nah, mana ya, ini alternating current, ntar tak perlihatkan. Ini bukan ya, ini ya, alternating current. Ini ini ya, ini susah kisi-kisi kan, coba lihat ini. LLC and RLC circuits without a generator ya. Yang berikutnya the transformator, kan mirip dengan kisi-kisi ini. Coba kalian baca kisi-kisi ini ya, baca kisi-kisi ini nih. Ntar ya, tak 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 snipping tool aja dulu. Nah, ini tak snipping tool aja dulu. Ini ya, ini ya. Ntar ini kalian bandingkan dengan ini setiap kisi-kisi itu sama di sini. Ini ya. Nah, kalian bandingkan satu-satu nih. Arus AC dalam resistor. Ini 996 alternating current in a resistor. Yang kedua, arus AC dalam induktor dan kapasitor. Ya, cuma ini nggak ada ya di sini. Nah, tapi nggak apalah. Paling sudah diwakili dengan ini, alternating current circuits ya. Sama. Yang ketiga, fasor. Ini fasor halaman 1010. Yang berikutnya, rangkaian LC dan LCR tanpa generator di sini. LC and RLC circuits without a generator. Ya. Rangkaian LCR dengan generator. Ya, ini driven RLC circuits. Yang keenam, transformator. Itu halaman 1004. Ya, tak tunjukkan ya, halaman 1004 tuh. Ini transformer ya, transformator. Nah, ya Kak, ini ya. Nah, tak bahaskan soal ini aja lah ya. Ya, tak bahaskan soal ini aja lah. Ini tak perjelas saja lah ya. Nah, terus tak bahaskan dua soal di sini, ya. Nah, ini ya. Ini transformator ini. Ntar, ini ya, tak bahaskan aja lah ini. Ini kalau kalian lihat di sini, ntar ini gimana cara? Ini nggak bisa di note di sini nggak salah ya. Nah, udahlah gini aja lah ya, tak dikte aja lah ya. Nah, itu. Nah, tak dikte di ntar ya, tak buat di sini aja lah. Ini ya. Ya, di sini aja lah. Ntar ya, tak buatin sendiri dah. Ini. Nah, ntar tak bel soalnya. Mana tadi? Ini ya. Ya. Ini ya. Nah, gini deh, tak kasih teorinya ya, biar kalian gampang. Nih. Transformator itu ada ada bagian ada ada bagian primer dan sekunder ya, ada bagian primer dan
sekunder. Ya, ini primer, utama, sekunder yang kedua, ya. Nah, primer itu identik dengan input, sekunder itu output, ya. Nah, input itu masukan, output keluaran. Tapi baik input maupun output itu terdiri dari jumlah lilitan N, tegangan V, arus I. Ini juga sama, N, V, I, ya. Nah, input ya kita kasih simbol 1 1 1, output 2 2 2. Nah, ketiga ini dihubungkan dengan suatu persamaan ini, ya. N1 per N2, V1 per V2, dan I2 per I1, ya. Ini persamaan yang menghubungkan. Jadi kalian wis apal ini wis insya Allah bisa, ya. Itu transformator. Kita lihat ini. A doorbell requires, membutuhkan 0,4 ampere RMS. RMS itu tinggal ganti aja indeksnya dengan RMS, ya, tapi sama aja kok. Of alternating current at 6 volt RMS, ya. It is connected to transformer whose primary has 2000 turns, ya. Jadi ini dihubungkan dengan transformator primer dengan jumlah lilitan 2000. Nah, ini primer, ya. Primer itu 1 kan. N1 2000, ya. Berarti di sini arus apa? Arus primernya di sini 0,4 ampere, ya. Terhubungkan dengan tegangan juga itu 6 volt, ya. Berarti V1-nya 6 volt, ya. Oh, sorry, salah. Was primary has 2000 turns and is connected to 120 volt RMS AC line. Ya. Ini ini requires, membutuhkan. Ya, kata-kata requires itu membutuhkan tuh berarti keluaran, ya, bukan masukan, ya. Ya, bukan masukan, ya. Hati-hati, requires tuh keluaran, ya. Jadi request tuh ini membutuhkan sebuah rangkaian sebuah transformator membutuhkan 0,4 ampere arus bolak-balik dan 6 volt tegangannya. Membutuhkan berarti yang kita ingin hasilkan tuh sedemikian. Ya, berarti ini hati-hati, ya. Ini I2 dan V2. Hati-hati, ya. Nah, lilitan yang tadi, yang primer tadi butuh 2000 lilitan, ya. Kalau dihubungkan dengan ini 2000 lilitan dan terhubungkan dengan 120 volt, berarti tegangan yang masukkan V1 120 volt, ya. Nah, tuh, how many turns should there be in the secondary, ya. Nah, berapa jumlah lilitan yang ada di sekunder, ya, output, berarti N2. Nah, kira-kira pakai persamaan yang mana ini? Nah, ini kan menghubungkan antara, ya, ini menghubungkan antara ini, ya, kalau kalian lihat ada N1 N2. Nah, kita cari yang mudah aja lah. Ini V1 V2. Berarti yang ini kan? Yang ini. Nah, ini aja. Ya udah, masukkan ke sini. Berarti N1 per N2, ya. 2000 per N2. Itu V1 per V2, 120 per 6. Ya, cari sendiri, ya. Ini bagi ini 20. Berarti nanti N2-nya 2000 per 20. Coret 100. Ya. Nah, terus berapa arus primernya? What is the current in the primary? Ya. Ya udah, kalian pakai terserah mau pakai yang mana nih. Pakai yang ini lah, boleh. Nih, setelah kalian tahu V-nya ini boleh. Setelah tahu jumlah lilitannya ini pakai ini juga gak masalah. Hubungkan tegangan dan arus ini gak masalah. V1 per V2, V1-nya 120. Ya. V2-nya 6. I2-nya 0,4. I1-nya berapa? Nah, ini 20, ya. 20 berarti I1-nya 20 dibagi 0,4. Itu berapa? 80, ya. 20 bagi 4 itu kan 5. 50 berarti, ya. 50 ampere. Itu, ya.
Gitu. Ya, ini kan arus primer, dicari arus primer, berarti kalau arus primer harus ada arus sekundernya dulu. Nah, how many turns should be there in the secondary? Ya. Ya, berarti kalau kita ingin tahu jumlah lilitan yang sekunder, kita minimal harus tahu lilitan yang primer dulu, 2000 lilitan, ya, dan variabel-variabel lain ya. Sini itu ya. Nah, kenapa kita tahu, dari mana kita tahu bahwa 120 volt ini adalah tegangan yang apa? Yang primer. Karena ini dari kata-kata ini, was primary has 2000 turns and it's connected to 120 volt, ya, terhubungkan dengan tegangan 120 volt, ya, kurang lebih begitu. Nah, kalau ada dua jenis macam ya transformator tuh ya, step step up dan step down, ya. Step up itu dayanya meningkat, ya, daya meningkat, ya, daya yang meningkat berarti kan sekundernya lebih dari primer, ya, daya sekunder lebih dari primer. Kalau step down itu daya sekunder kurang dari primer, gitu ya, gitu. Nah, ini membutuhkan apa ini? Berarti kalau kalau ini berarti butuh agar dayanya jadi lebih tinggi, tegangannya lebih besar dari primer, maka arusnya lebih kurang dari primernya, ya. Yang ini berarti kebalikannya, VS kurang dari VP, berarti ini IS lebih dari IP. Nah, itu ya, itu sudah mengcover semuanya itu. Nah, kalau efisiensi, nah, efisiensi itu daya sekunder dibagi yang daya primer dikalikan 100%, atau daya P itu kan sama dengan VS kalikan IS. Ini kan VP dikalikan IP, berarti kalikan 100%. Nah, itu ya. Tuh. Nih. Itu udah ya. Nah, itu sudah ya yang transformator udah. Nah, ini yang berikutnya tentang cahaya ya. Nah, oke, sebelum sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum tak ganti bab ya. Ini kita sampai targetku 1 jam ya, nanti kalau bisa tak tambahilah dikitnya. 1 jam 30. Kalau kita manut ke aturan BEM itu kan 1 jam 30 menit ya minimal. Tapi aku tahu bahwa kelemahannya adalah 1 jam 30 menit itu sangat sangat capek ya. Tapi ya udahlah, gak apa-apa, karena manusia tuh bisa mendengar hanya 70 menit sebenarnya. Oke, gak apa-apa ya. Ini laju cahaya teori atau rumus. Nah, gampang ini sudah well established ini di soal ini, laju cahaya, kecepatan cahaya. Teori atau rumus, konteksnya adalah C1 atau mudah, gitu ya. Itu ini, jika C adalah kecepatan cahaya, maka perkalian mu 0 epsilon mempunyai satuan yang sama dengan apa? Nah, sebenarnya kecepatan cahaya itu rumusnya ini, C sama dengan akar seper mu 0 epsilon 0 seper akar mu 0 epsilon 0. Mu 0 itu apa? Mu 0 itu adalah permeabilitas magnetik, yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7. Epsilon 0 itu apa? Itu epsilon 0 itu permitivitas ruang hampa, nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya, farad ya. Nah, itu. Nah, nanti kalau dimasukkan nilai-nilainya, ini masukkan mu 0, masukkan epsilon 0, ini dapat nanti nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, gitu ya. Ini sudah teorinya ini, sudah teori ya, rumus ini. Nah, maka mu 0 epsilon 0 satuannya sama dengan apa? Nah, ini ya, ini kuadratkan jadi C kuadrat, kalau dikuadratkan jadi C kuadrat per seper mu 0 epsilon 0. Berarti kalau mu 0 epsilon 0 nya ditukar aja jadi seper C kuadrat. Jawabannya yang D ya, gitu. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, ini sudah ya, clear ya, gampang. Nah, yang berikutnya perambatan cahaya. Nah, C1 susah. Nah, berarti agak mikir dikit jadi. Prinsip Huygens. Nah, ini, nah, pelekan ini. Teori gelombang Huygens akan berlaku jika kecepatan relatif cahaya di dalam kaca dan udara. Nah, apa yang membedakan kaca dan udara kira-kira? Yang paling bisa dibedakan dari kaca dan udara.
Yang paling bisa dibedakan adalah kerapatannya. Ya, yang jelas kaca di sini kerapatannya lebih besar daripada udara. Nah, jadi Huygens tuh gitu, memberlakukan ya bagaimana perbedaan kecepatan relatif cahaya di dua medium yang berbeda. Dua medium yang berbeda dibedakan dari kerapatannya. Kaca itu kerapatannya lebih besar daripada udara. Nah, sehingga kecepatan cahaya pada medium tersebut lebih kecil daripada medium udara. Ya. Nah, maka jawabannya yang mana kira-kira? Kecepatan cahaya pada medium tersebut di kaca lebih lebih kecil daripada medium udara, atau kecepatan cahaya di udara lebih besar dibandingkan kecepatan cahaya di kaca. Nah, itulah prinsipnya. Pokoknya semakin apa? Kalau misalkan kerapatannya besar, ya, maka kecepatan cahayanya mengecil. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya. Maka yang jawabannya yang A, gitu ya. Kecepatan cahaya di kaca lebih kecil dibandingkan udara, atau kecepatan cahaya di udara lebih besar daripada di kaca. Itu jawabannya yang A. Itu ngetes rumus saja, itu gampang ya. Seperti itu. Jadi jawabannya ini sudah Huygens. Yang berikutnya pemantulan, ya, soal. Di sini, wah, ini sudah susah ini. Yaitu C4, C6 sulit. Nah, mudah ya. C4, C6 mudah. Nah, ini sudah ini pemantulan ini, atau yang ya, ini pemantulan ya, ini pemantulan ini. Kalau kita lihat ini konteksnya, nah ini pemantulan. Jadi apa namanya? Ini pemantulan kan, konteksnya ini dipantulkan. Nah, itu ya, atau diteruskan. Diteruskan tuh kalau ya yang menembus itu lebih besar daripada yang datang. Nah, itu ya, ini rumusnya tuh ini. Nah, ini I sama dengan ini. Nah, ini ya, cahaya dilewatkan pada bidang batas antara udara dan kaca. Jadi ini. Nah, ini udara. Ya, ini kaca. Ya, ini kaca, ya. Nah, itu. Nah, secara umum itu gitu. Nah, jika indeks bias udara 1, indeks bias kaca 1,5, nah, maka sudut datang dan mantul sebesar 0 derajat, maka itu berapa? Nah, perumusannya itu ini ya, nggak ada katanya sama sudut ya. Nah, ini NU itu bukan Nahdlatul Ulama ya. NU itu indeks bias udara. Berapa itu? 1,5 ya. 1,5. Ini sudah enak rumusnya ini. Sorry, salah. Indeks bias udara itu 1 ya. Nah, indeks bias kaca NK. NK itu indeks bias kaca 1,5. Ini kan NK. Ini NU. Nah, yang bawah ini juga sama, NU plus NK. Berarti masukkan ya, atau kalian bisa perumum ini jadi N1 ya. N1 ini N2. Apa yang membedakan N1 dengan N2? N1 itu berasal dari cahaya yang datang ya, cahaya yang datang kemudian di sini ya. Nah, bisa mantul kan ini karena kerapatannya kaca lebih besar daripada kerapatan udara, maka dia mantul ya. Jadi N1 itu berasal dari mana? Cahaya itu datang berasal dari mana? Dari udara. Lalu N2 itu apa? Cahaya menuju ke mana? Menuju ke kaca. Berarti N2. Jadi lihat dia dari mana? Dari udara itu N1, menuju ke mana? Ke kaca. Itu N2. Ya. Itu kalian bisa perumum dari sini. Karena kenapa? Karena soalnya nanti tidak melulu tentang kaca dan udara. Bisa juga kaca dengan udara dengan air. Ya. Tapi biasanya kalau datang itu selalu dari udara ya, gitu. Bisa jadi nanti ini diganti dengan air. Berarti ini N2-nya air. Atau bisa jadi nanti datang ke mana misalkan? Datang ke minyak. Nah, berarti indeks bias minyak berapa? Berarti N2-nya N2 minyak. Dan itu pasti diketahui ya. Masukkan semuanya. 1 dikurangi 1,5 itu 0,5 ya. Ini 1,5 dan jumlahkan 1 tambah 1,5 2,5, nanti hasilnya 0,04 I0. Berarti artinya ini kan 0,04 itu kan 4% ya. I0 itu apa? I0 itu intensitas cahaya mula-mula ya, itu. Nah, jadi ini ya intensitas ya cahaya. Nah, kalau I0 itu intensitas cahaya sama juga intensitas cahaya mula-mula ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan
ini hasilnya tuh nol, ya. Maka kalau misalkan nol, ya, intensitas cahaya yang dipantulkan dan diteruskan tuh sama, ya. Berarti kalau misalkan ini hasilnya nol, maka intensitas intensitas cahaya yang dipantulkan dan terus sorry, salah, maaf, salah, aku ralat. Kalau misalkan hasilnya nol, maka tidak ada intensitas cahaya yang dipantulkan. Berarti semuanya diteruskan kan? Begitu. Nah, kalau misalkan yang B itu intensitas cahaya yang dipantulkan diteruskan sama, itu 50% ya. Berarti 0,5 gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya. Itu kalau misalkan 0, 0 itu tidak ada intensitas cahaya yang dipantulkan, berarti semuanya diteruskan. Itu ya. Itu gampang ya, sudah define ya, yang tiga udah, yang 4 dan 6, yang 4 dan 5 harusnya ya, pembiasan dan polarisasi. Nah, pembiasan itu yang mana? Pembiasan tuh ini. Nah, gampang ini. Nah, ini ya, cahaya mengalami pembiasan dalam air dengan kecepatan, nah ini ya. Jadi ini ada medium air. Jika sebelumnya cahaya datang dari udara, berindeks bias N sama dengan 1 dengan kecepatan sekian. Nah, ini kecepatan udara ya. Nah, ini V, ini C. Nah, kecepatan udara. Nah, jadi secara umum rumusnya gini. Indeks bias ya di air Na ya kita sebut ya, itu sama dengan kecepatan itu ya. Nah, ini ya. Nah, gak usah lah. Ini langsung aja rumusnya ini ya. Ini rumusnya ini. Nah, antara dua medium yang berbeda dihubungkan dengan ini. Nah, ini ya. Ntar. Ini ya. Ini Na itu rumusnya apa ya? Na itu ntar. Ntar. Nah, gak usah lah. Ini aja lah ya. Ini aja ini. Ini langsung aja ke sini lah. Ini C per VA. C itu apa? Kecepatan cahaya. Ini 3 kali 10 pangkat 8. VA itu apa? Kecepatan cahaya dalam air ini. Ya. 2,25 kali 10 pangkat 8. Ya. Na itu apa? Na itu indeks bias air yang nanti akan ditanyakan. Ini Na. Dan Nu itu indeks bias udara. Nah, itu indeks bias udara itu pasti 1. Ya. Nah, udah masukkan rumusnya. Apa yang ditanyakan di sini? Na. Ya udah, Na-nya sama dengan C per VA dikalikan Nu. Nah, C-nya berapa? Ini 3 kali 10 pangkat 8. VA-nya berapa? VA-nya tuh ini. Ya. 2,25 kali 10 pangkat 8. Nah, Nu-nya berapa? 1. Nah, ya udah masukkan semua nilai-nilainya. Nanti ketemu hasilnya 4 per 3 ya. Nah, indeks bias air itu 1,333 biasanya. Ini 1,33. Ya, itu literaturnya gitu. 4 per 3. Jawabannya yang A ya. Seperti itu. Yang berikutnya polarisasi. Nah, polarisasi di sini. Nah, ini ya. Polarisasi kaitannya dengan pemantulan internal total. Nah, ini. Itu. Nah, ini ya. Jadi ada dua konteks sebenarnya. Yang pertama, kalau yang diketahui itu pemantulan internal total. Berarti permasalahannya adalah nanti permasalahan ini sudut kritis ya, ini ya. Ini permasalahan sudut kritis ini. Terus kalau misalkan ditanya sudut polarisasi nanti ini. Jadi ini mengkaitkan dengan dua rumus. Nah, sudut polarisasi itu kaitannya dengan ini tadi. Tangen theta P sama dengan N1 per N2. Ya kan? Maka theta P-nya berapa di sini? Kalau kita balik berarti di sini arkes tangen, ya arkes tangen berapa? N1 per N2. N1 itu indeks bias datang, N2 indeks bias dia medium yang dia dilewati selanjutnya. Permasalahannya, indeks biasnya kan nggak ada di sini. Maka kita perlu mengaitkan dengan rumus ini. Ya, perlu mengaitkan dengan rumus ini. Perbandingan sudut kritis, ya. Sehingga dari sini ini kan sin ya theta K itu sudut kritis N1 per N2. Nah, maka masukkan ke situ. Sehingga jadinya arkes, ya, ini masukkan rumus ya. Jadi tergantung konteksnya ya. Nah, tapi karena tergantung konteksnya. Kalau konteksnya indeks biasnya sudah diketahui, itu ini N1 per N2. Nah, tapi kalau belum diketahui, kaitkan dengan sudut kritis. Nah, N1 per N2 apa? Yaitu sin theta K. Ya, sin theta K. Nah, masukkan nilainya. Ini kan? Berarti arkes
tangen sin theta k sin 45, ya kan? Sin 45. Sin 45 itu berapa? Sin 45 itu kan setengah akar 2. Nah, berapa nilai tangen yang hasilnya setengah akar 2? Itu nilainya 35,3. Cek kalkulator nanti. Itu jawabannya yang C ya. Nah, itu. Jadi polarisasi itu konteksnya bisa dua yang ditanyakan. Bisa sudut kritis ini dan sudut polarisasi itu ini. Ya, begitu. Nah, bedanya apa? Bedanya cuma dibalik aja, yang sudut kritis N1 per N2, sudut polarisasi sorry. Ini ntar ya. Ini kayaknya kebalik ya. Ini harusnya N2 per N1 ya. Ntar. Ntar ya, kayaknya kebalik aku. Sebentar, sorry. Ntar ya. Aku cek jawabannya dulu. Ini jawabannya bener gak sih? N1 arkes tangan itu sama dengan 35,3 gitu loh ya. Arkes tangan dari 35,3. Sorry. Arkes tangan dari bentar. Setengah akar 2. Akar 2 Q 2 ya. Oh, betul ya, jawabannya betul. Sebentar, aku cek rumusnya betul nggak? Aku ini sengaja meragukan. Hasilnya 35,26 kalau di kalkulator. Oh ya, ini betul ya. Ini betul. Ini sudah betul. Nah, tuh. Tar, sudut kritis. Sudut kritis. Aku cek rumusnya. Kalau jawabannya betul, berarti prosesnya betul. Iya, betul ya. Oh, sebentar. Sudut kritis. Sebentar ya. Kalau tak balik ini jadinya bentar ya. Ini 2 bagi akar 2. Ya. Oh ya, itu betul ya. Ya, ini kalian cek kalkulator ya. Arkes tangan setengah akar 2. Itu ya hasilnya. Tuh. Itu ya 35,3. Itu betul insya Allah ya. Itu ya. Itu tentang pembiasan udah, polarisasi udah ya. Ya. Jadi kalau misalkan ada salah mohon maaf ya. Jadi kalian verifikasi aja. Jadi betul kok, hasilnya betul sih. N1 per N2. Masukkan sin theta k. Sin 45. Kalau misalkan rumusnya N2 per N1, berarti kan tinggal balik aja sepersin. Nah, ini aku takutnya kebolak-balik ini, sepersin. Kalau sepersin berarti 1 per setengah akar 2 kan? Berarti kan 2 dibagi akar 2. 2 dibagi akar 2 itu berapa? Nah, bentar. 2 ya, bentar ya. Ini aku sengaja denial dikit. Kalau misalkan sepersin berarti per setengah akar 2. Berarti ini hasilnya adalah 2 per ini kan 2 per akar 2. Ya, kalau kita rasionalkan 2 akar 2, ini akar 2 per akar 2. Ya, ini coret. Berarti arkes tangan akar 2. Coba arkes ada hasilnya enggak? Kalau ada hasilnya berarti aku salah. Akar 2. Bentar ya. Ya, nggak ada jawabannya kalau ini. Ya, ini jadi ini anggap aja nggak ada ya. Jadi sudah betul ini. Sudah betul ya. Kalian cek hasilnya itu. Oke, udah. Itu tentang apa tadi? Tentang polarisasi ya. Yang berikutnya ini cermin datar, cermin lengkung ya. Ini cermin datar teori pun susah ini. C3 susah. Cermin lengkung C3 mudah ya. Nih, kan susah ini kan? Kalian cek kan? Itu. Nah, tapi ini sudah tak kasih teorinya lah ya. Nah, seseorang tingginya T. Ya, berarti ini tingginya T. Nih, tingginya T nih. Nah, berarti ini tak modelkan di sini. Ini tingginya berapa? Ini T. Nah,
Terus memiliki mata sejauh S di bawah ujung rambut paling atas. Ini dari matanya ke sini itu sejauh S. Berarti jarak ini sini ke sini itu S, ya. Terus jika ia ingin melihat seluruh bayangan dirinya melalui cermin datar, nah cermin datar berarti kan sesuai dengan kisi-kisi toh. Ini cermin datar. Nah, bisa jadi soalnya tuh ini lagi nanti. Nah, datar maka tinggi minimal cermin itu dan bagian dasarnya harus diletakkan setinggi H di atas lantai, ya. Jadi itu. Nah, itu ya. Ini tinggi cerminnya tuh ini. Cerminnya tuh ini kan. Ini cerminnya di sini. Nah, ini cerminnya sini. A P itu cermin, ya. Nah, terus maka tinggi minimal cermin itu tinggi minimal cermin itu adalah Y, ya. Gitu kan? Ini kan dia ngelihatnya kan dari sini kan. Ini kan cerminnya di sini. Ini di sini. Cermin itu Y. Nah, dan tinggi cermin total itu sini ke sini. Itu T kan? Nah, sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa A aksen B aksen ketika matanya melihat cermin minimal di sini, ya, itu sama dengan setengahnya dari AB. AB itu sini kan? AB itu sini, ya, sama dengan ini A aksen P kan tinggi AB sama dengan A aksen P gitu kan. Berarti A aksen B sama dengan setengah AB. AB-nya berapa di sini? AB-nya itu sama dengan sini ke sini itu T, ya. Berarti Y sama dengan setengah T, ya. Kemudian di sini maka B aksen P, ya. B aksen P itu identik dengan apa? B aksen P ini. Nah, jadi sebenarnya kita cari hubungannya di sini, ya. Nah, B aksen P kita cari. B aksen P itu di sini adalah ini, ya. Ini. Dan bagian dasarnya harus diletakkan setinggi H di atas lantai. Nah, cerminnya kan di sini, cerminnya A aksen B aksen. Dasarnya kan P kan? Nah, di sini dari dasar ke cermin itu sini tingginya H. Maka hubungannya apa? Antara H, Y, T, S, ya. T dengan S. Ya udah, ini kita cari hubungannya. B aksen P ini sama dengan setengah, ya, setengah AB min AE, ya. AB ini dikurangi AE, ya. Maka di sini AB-nya tadi kan adalah T, ya. AB-nya kan adalah T kan tadi kan. AB-nya di T dan AE-nya itu mana? AE itu ini kan. AE itu sini ke sini itu S, ya, sehingga hubungannya H sama dengan setengah T min S. Berarti cari H-nya setengah T min S dan Y-nya itu sama dengan T per 2. Jadi jawabannya yang C. Ya, kalian main-mainkan lah geometri ini kan gampang kan. Tinggal cermin di geometri segitiganya itu juga bisa juga, ya. Gitu. Itu tentang cermin datar, ya. Nah, yang berikutnya ini tentang cermin lengkung. Cermin lengkung itu ada dua macam, ada cermin cekung dan cembung. Nah, misalkan cermin cekung ini. Nah, jika jarak cermin dengan layar itu 1 meter, ya, jarak cermin ke layar 1 meter dan tinggi benda itu 2 meter, ya. Nah, jarak cermin dengan layar itu apa? Jarak cermin dengan layar itu jarak bayangannya kan, S aksen kan. Nah, terus tinggi benda itu H dan tinggi bayangan yang dikehendaki semua yang berkaitan dengan bayangan itu H aksen, ya, H aksen. Maka letak benda berarti itu di muka cermin, berarti jarak benda kan, S-nya berapa. Nah, gitu. Yang menghubungkan dengan S, H aksen, H dengan S aksen itu ini, ya, H aksen per H itu ini. Ya udah, kalian cari S-nya, yaitu H per H aksen 2 mm, ya, ini 2 mm. Berarti 2 dikalikan, ubah ke senti ya, karena satuannya senti yang dimintakan. 2 kali 10 pangkat minus 1. S aksennya berapa? S aksennya tadi 1. H aksennya itu berapa? 2 cm, ya. Ya udah, masukkan semua nilainya, ketemu 10 cm. 2 dibagi 20, ya. 2 per 20, ya. Ini dijadikan ini meternya ubah ke senti juga, ya. Berarti kan 1 meter itu kan 100 cm, ya. Berarti ini 2 dibagi 20 itu 0,1. 0,1 kali 100, 10. Jadi jawabannya yang C, gitu ya.
Nah, ini tadi soal yang kayak tadi, ini mirip ya. Jadi ini nyambung ya. Nah, ini sudah, cermin datar udah, cermin lengkung sudah, bayangan pembiasan. Apakah ada soal terkait dengan bayangan pembiasan? Nah, ini juga bayangan pembiasan ya. Sebuah kaca dicelupkan dalam air. Nah, kalau kalian tahu di SMA itu, kalau apa namanya, sesuatu dimasukkan dalam air, kaca masukkan dalam air gini, maka nanti ini akan kalau kita lihat gambarnya akan bengkok gitu kan. Pernah tahu itu ya, akan bengkok gitu kan. Nah, ini terkait dengan pembiasan. Nah, itu. Nah, sebuah kaca indeks biasnya 1,5 dicelupkan dalam air. Indeks bias 1,333. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan ada N1 dan N2. Siapa yang jadi N1 dan siapa yang jadi N2? Nah, ingat di sini cahaya datang dari kaca. Dari kaca ke medium air. Berarti nanti ini kacanya itu milik N1 dan airnya itu N2. Ya udah masukkan. Sini N1-nya 1,33, N2-nya 1,5, hasilnya 0,86. Maka theta K sama dengan arcus sin 0,86. Jawabannya yang A ya, gampang ya. Nah, jadi beda, nanti harus tahu konteks. Siapa yang jadi N1, siapa yang jadi N2. Sebentar. Ini bentar, aku kebalik ya. N1-nya itu 1,33. Iya ya, N1-nya itu 1,33 ya. Oh, kebalik ya. N1-nya itu ini air, N2-nya itu kaca 1,5 ya. Oh iya, aku tahu. Kenapa N1-nya itu air? Karena kalau kita kalau kita mata kita di sini ya, melihat ini kan. Nah, melihat ini ya, mata kita melihat ini, maka yang pertama kita lihat gimana? Yang pertama kita lihat kan dari air dulu. Cahaya datang menuju air ya, dipantulkan terlihat di mata kita. Berarti indeks bias air dulu, N1-nya 1,33. Ya, hati-hati dengan sudut pandang ya. Berarti kebalik ya. N1-nya 1,33, N2-nya 1,5. Kemudian ke kaca. Sehingga hasilnya adalah 0,86. Itu ya, itu A. Itu. Nah, itu ya. Itu tentang bayangan pembiasan soal. Yang berikutnya lensa tipis. Ya, ini sekalian tak bahaskan loop sama mikroskop ya habis ini. Nah, minta tolong tambahan waktunya ntar ya. Ini lensa tipis. Itu ini lensa tipis ya. Sama juga ya. Soalnya gimana itu? Lensa tipis tuh C3 mudah ya. Nah, kalau kita lihat ini memang soalnya mudah. Ini sebuah objek lensa tipis. Nah, setinggi 3 cm. Ya, tingginya berapa? 3 cm. Tinggi apa? Tinggi objek. Nah, tinggi objek tuh H. Berjarak 4 cm di depan lensa tipis. Berarti ini adalah apa ini? 4 cm itu adalah jarak benda, yaitu S. Ya, jarak benda itu S. Jika bayangan tersebut berjarak 8 cm, berarti kan apa itu? Jarak bayangan. Berarti itu adalah S aksen. Maka di depan lensa tipis, maka tinggi bayangannya berapa? Tinggi bayangannya itu H aksen. Nah, hubungannya apa? Ini. Nah, ini lapalin rumusnya tuh. Maka H aksen tuh ini. Nah, masukkan semua nilai-nilainya. S aksen itu 8 ya. S itu 3, hanya itu ya, hanya itu sorry. S-nya itu 4 ya tadi. S-nya itu 4, hanya itu 3. Ya, masukkan ya. 8 kali 3 24 dibagi 4 itu 6 ya. 6 cm berarti kan. Begitu. Itu ya. Nah, ini soal yang ini ya, nomor 31 ini ya. Ternyata kalau kalian lihat di sini, perhatikan baik-baik di sini. Lensa tipis ada 2 soal. C3 mudah. Nah, C3 mudah ini, dan soal yang satunya di sini ya. Apa ini? C6 susah. Nah, dan kalau kalian lihat di sini, ini juga soal tentang lensa tipis ini. Ini rumus lensa tipis. Nah, ngerti ya? Gitu. Lensa tipis ya. Dan kalau kalian lihat soal tahun 2017 ini, 18 itu 2 soal. Dan di tahun kalian nanti juga ada 2 soal. Nah, apakah nanti ini soalnya ini juga setipe? Nggak tahu, atau jangan-jangan soalnya ini
Atau katakanlah soalnya beda, rumusnya kan dipakai kan tetap sama, gitu kan? Nah ini cara mengerjakan 31 ini susah, ya. Maka ini termasuk soal tipe C4 C6 sulit. Nah, buktinya rumusnya kan ribet ini kan, seper Fm n per nm min 1 seper r1 per r2. Ya, ya udah kita kerjakan ini. Ya, sebuah lensa n-nya 1,5, ya, memiliki jarak fokus 10 cm. Ya udah, ini kan n-nya 1,5 ya. Nah, ini ntar ya. Ini kita pakai rumus yang kedua, rumus yang tanpa R1 dan R2. Apa itu R1 dan R2? Itu kelengkungannya. R1 R2 itu kelengkungan. Jadi kita pakai rumus yang ini aja. Ya, tergantung konteks ya. Nah, ya udah, masukkan ini. Sebuah lensa N-nya 1,5. Ya. N-nya 1,5. NU. Nah, indeks bias udara. Nah, pasti namanya lensa tipis itu pasti ada kaitannya dengan udara. Maka ini rumusnya sudah gitu. Nah, udara. Nah, udara itu indeks biasnya berapa? Hafalin. Indeks bias udara itu 1. Ya. Nah, NU itu 1 juga. Nah, di sini dimasukkan dalam medium air. Nah, NA itu indeks bias air. Nah, nanti ini NA ini umum ya. Tergantung, bisa air, bisa minyak, bisa macam-macam ya. Ini NA-nya berapa? 1,33 ya. Ini NA-nya 1,33. FU itu fokusnya di udara, itu 10 cm ya. Ya, itu 1,33. Ya, masukkan semua nilainya. Nanti ketemu itu jarak fokusnya itu 39 cm gitu ya. Itu. Jadi ada 2 soal yang udah kita bahas tentang lensa tipis. Tuh. Ya, 2 soal terakhir ya. Terakhir nih benar-benar terakhir nih. Loop dan mikroskop majemuk itu. Soalnya C1, C2 mudah. Jadi soal tipe mudah. Nah, ini tipe mudah ya. Ini sama ini, mikroskop itu. Tuh ya. Jika benda diletakkan di titik fokus lensa, maka bayangannya oleh lensa loop diletaknya berada di mana? Nah, ini ada 4 tipe nih. Tipe 1, tipe 2. Nah, ini kalian rapalin nih. Tipe 3, tipe 4. Nah, ada tipe pertama. Kalau tipe pertama ini, tipe yang pertama itu ini, yaitu benda berada di antara titik fokus dan objek di sini. Maka bayangannya di mana? Bagaimana cara mencari bayangan? Ya udah, cari titik potong antara ini dengan ini. Ini. Nah, titik potong ini kan? Ini, di sini. Maka bayangannya ada di titik A di sini, yaitu di belakang titik fokus, antara titik fokus dan jari-jari P2. Itu tipe pertama. Tipe kedua, kalau misalkan ini, bagaimana ini tipe kedua tuh ini? Bagaimana kalau misalkan bendanya berada pada titik fokus? Nah, ini sesuai soal ya, 2 aksen lah. Nah, bagaimana kalau misalkan bendanya berada di titik fokus di sini? Maka kalau kita gambarkan garis-garisnya ini, kalian lihat sini, apakah ada di sini? Kalau kita teruskan di sini, apakah mungkin bendanya garis-garis ini akan berpotongan di sini terus? Apakah mungkin? Nggak mungkin. Kalau kita teruskan nggak mungkin. Dan ini berada pada jarak tak hingga. Bahkan berada pada jarak tak hingga pun tidak ada garis yang berpotongan. Sehingga kalau misalkan bendanya di titik fokus, maka jarak bayangannya oleh loop itu bayangannya berada pada jarak jauh tak hingga. Gitu ya. Itu. Nah, ini kalau di sini itu ini sama ya, sebenarnya ini sama, itu sama. Terus yang tipe 3 itu kalau bendanya berada pada titik jari-jari kelengkungan di sini, itu bendanya berada di sini. Sama juga kalau bendanya di belakangnya titik kelengkungan, ini di titik kelengkungan, ini di belakang titik kelengkungan, itu bendanya di sini. Ya. Itu ya. Bendanya di depan di antara titik fokus dan kelengkungan, ya. P itu kelengkungan. Ini P itu kelengkungan, berarti kalau misalkan bendanya di titik kelengkungan, maka bayangannya di titik kelengkungan juga. Kalau bendanya ada di belakang titik kelengkungan, maka bayangannya berada di antara titik fokus dan kelengkungan. Kalau bendanya ada di ini, di antara titik fokus dan pusat objek, maka bayangannya ada di antara titik fokus dan kelengkungan. Itu ya, itu. Ini kalau titik fokus tuh ini, ya, ini tak hingga, sehingga ini kasusnya tak hingga ya, gitu. Tuh ya. Yang terakhir mikroskop ini itu tipe soal C1 mudah.
Perbesaran mikroskop majemuk merupakan perkalian antara. Nah, ini namanya soal C1 dan C2 mudah. Itu biasanya ngetes hafalan kita tentang rumus atau teori dari catatan kita. Ya udah, rumusnya apa di sini? Mikroskop itu majemuk, ini M itu perbesaran ya. Jadi perbesaran tuh M perkalian antara M0 dikalikan ME. M0 itu perbesaran lateral ya, perbesaran lateral. Nah, ini apalkan aja ini udah. Karena soalnya itu pasti itu. Bahkan soalnya sama ini aku yakin. Karena kisi-kisinya gitu kok, dan soal tahun lalunya seperti ini. Udah. Ya, soalnya yang mana lagi? Ya soalnya ya ini gitu. ME itu apa? ME itu pembesaran sudut lensa. Ya, pembesaran sudut lensa. Ya, kalian bisa cek di buku optik ya. Tipler optik. Nah, jawabannya yang A ya. Tapi hati-hati konteksnya. Ini lateral ya, bukan lensa. Ini kan ngetes hafalan kita sebenarnya. Udah. Gitu aja ya. Nah, ini udah clear ya. Clear. Nah, sisanya ini ada atom dan inti ya. Nah, ini ada model atom Bohr, partikel ini model atom Bohr itu ini. Terus ini ngetes jari-jari dari apa namanya? Ukuran dan bentuk inti itu ada soalnya. Partikel penyusun inti atom itu apa? Nah, bentar ya. Tak cek ini. Kalau ini kan bisa baca nanti ya. Nanti kita atur nanti kapan itu ya. Itu ya. Nah, sebentar ya. Apa kita sekalian bahas aja ya? Ini biar selesai juga ya tutornya ya. Ntar nanti kita mulai 8.30. Ini sudah kelebihan 9 menit ya. Sekalian aja lah ya. Biar selesai, nanti kita nggak usah tutor lagi gitu ya. Nah, itu. Ini yang berikutnya ini tentang apa ini? Model atom Bohr. Ya, model atom Bohr tuh ini tadi, soal yang ini. Salah satu postulat model atom Bohr adalah elektron hanya dimungkinkan bergerak dalam orbit sedemikian sehingga momentum sudutnya bernilai sama dengan apa? Ini. Momentum sudutnya sama dengan N dikalikan H bar. N itu bilangan bulat, H bar itu konstanta Planck tereduksi. Nilainya H bar itu sama dengan H per 2pi. Ya, sekalian aja lah ya. Biar cepet ya. Ini H per 2pi. Nah, semoga kalian betah nih. H itu konstanta Planck 6,63 kali berapa? 6,63 kalikan 10 pangkat min 34 ya. Begitu. Jadi jawabannya yang E, perkalian bilangan bulat positif dengan konstanta Planck H ini dibagi dengan 2pi. Nah, itu jawabannya yang E ya. Nah, ini yaitu yang ini nomor 35. Soal ini bertujuan untuk mengetahui ukuran atau jari-jari inti ya. Jadi kita membahas kisi-kisi yang 2 dan ini ukuran dan bentuk inti soal ya. Itu ya. Nah, ini jadi kalau ini pasti keluar dari tahun ke tahun nih, dan soalnya mirip-mirip terus, cuma diganti R0-nya. Ya udah, kalau kita ingin mencari jari-jari inti karbon, ya udah rumusnya ini R0 dikalikan A pangkat sepertiga. A itu apa? A itu nomor massa. A-nya berapa? 12. Ya udah, masukkan ke sini. 12. Berarti 1,2 femtometer dikalikan 12 pangkat sepertiga. Hasilnya 2,7. Jawabannya yang C. Ya. Seperti itu. Nah, itu sudah ya. Nah, kalau partikel penyusun inti atom itu apa? Gampang kan? Penyusun inti atom itu ada apa? Neutron, ada nukleonnya, ya. Itu. Nomor 36 di sini. Jika tetapan Rydberg-nya 1,097, ini tetapan Rydberg itu R, ya. Nah, di rumus itu sudah ada ini. Dan maka panjang gelombang elektromagnetik yang diradiasi akibat transisi elektron dari N1 ke N2, N1 ke N2, maka panjang gelombangnya berapa? Ya udah, dari sini hitung ini, masukkan ini. N1-nya 3, N2-nya 1. N1-nya 3, N2-nya 2. Nah, masukkan. Berarti 1 lambda sama dengan berapa nanti? Nah, maka lambdanya berapa? Nah, itu ya. Berapa nanometer? Nah, kalian hitung ya. Ini sudah well defined, enak, tinggal kalkulator itu. Jadi, aku nggak perlu susah-susah lagi itu. Nah, nomor 37. Nah, ini tapi kisi-kisi ini, soal ini itu nggak ada di kisi-kisi. Maka soal ini nggak mungkin keluar. Gampangannya gitu aja. Nebak soal dosen tuh gampang banget. Itu, ya. Dan nggak ada kisi-kisi, nggak ada. Nah, tapi ada soal baru di sini.
yaitu partikel penyusun inti atom. Nah, seperti itu. Nah, di tahunku nggak ada, di tahun kalian ada. Nah, berarti ada soal baru. Nah, ini kalian coba cari. Partikel penyusun inti atom. Gampang kan? Inti atom ada apa aja gitu loh. Yang nomor 6 dan 9, massa dan energi ikat. Nah, kalau kalian lihat, ini massa dan energi ikat. Nah, ini mana? Massa dan energi ikat. Nah, ini energi ikat. Nah, itu kan? Enak kan? Nah, ini ada soalnya. Nah, untuk mencari energi ikat, ya, energi ikatnya ada dua soal malah di sini. Ini juga ada soal juga ini. Ya. Apa sih konteksnya di sini? Massa dan energi ikat. C1 mudah. Oh, ini, ntar. Ini soalnya apa? C1 susah. C1 susah itu berarti hafalan juga. Nah, berarti soalnya yang ini. Ini soalnya yang ini berarti. Nah, ini ngapalin ini. Di PPT kalian ini ada ini. Percaya deh sama aku. Energi ikat inti EB meningkat terhadap nomor massa A dan mencapai puncak di nomor massa berapa? Puncaknya di mana? Ini hafalan. Nah, puncaknya kan di sini nih. Ini kan? Nah, perhatikan. Kalian bisa baca grafik ya. Lihat ini ya. Nah, ini ada di mana nih? Ada di nilai 50, 50. Tapi jawabannya yang B. Itu ya. Itu. Nah, soal yang ini ya. Soal yang ini defect massa itu kan nggak ada di kisi-kisi kan, defect massa ya. Itu nggak ada di kisi-kisi. Tapi kalau dengan massa itu ada kaitannya. Ini insya Allah tidak keluar ya, tapi kalau misalkan keluar, tapi bolehlah tak bahaskan ya. Defect massa itu ini rumusnya. N dikalikan MP itu ya. Oh, ini rumusnya ini. Z dikalikan MH ya. Tambahkan N dikalikan MN dikurangi MA. Itu apa ya? Ini aku lupa ini. Ini aku lupa caranya ini. Z itu nomor ini ya. C12 ya. A-nya itu 12. Kalau nggak salah, C itu 6 di sini ya. Berarti ini Z-nya 6 ya. Nah, MA itu aku lupa apa ini. Ya, kalian coba cari gini ya. Tapi ini aku dulu nemu jawabannya. Mn itu massa neutron ya. Mn itu ada. MH itu massa atom hidrogennya. Itu nggak ada juga. Ya udahlah ya. Nah, ini aku lupa, ini abaikan aja, lagi pula gak ada di kisi-kisi kan, defect massa kan. Nah, ini energi ikat, ini energi reaksi ya kalau ini ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau nitrogen ditembak dengan partikel alfa, maka dihasilkan sebuah inti oksigen, sebuah proton tuh ini ya. Jika satu ini ada massa-massanya ya, ada massa-massa inti. Nah, ini juga ada kaitannya sama energi ikat. Nah, maka jika satu SMA setara dengan 931 megaelectronvolt, maka pada reaksi di atas apakah dihasilkan atau diperlukan energi. Nah, rumusnya ini. E sama dengan MD dikalikan 931 MeV. Nah, ini tak kasih rumus saktinya sama dengan jumlah massa di kanan dikurangi massa di kiri. Siapa itu kanan, siapa itu kiri? Ini. Yang kanan itu kan ini. Ya. Yang kanan itu ini. O sama H. Yang O berapa? 16,99 tadi. Nah, ini kalau kalian ngitung ini pakai kalkulator, belakangnya ini harus ditulis semua. Karena kenapa? Kalau belakangnya ini kalian bulatkan, ini hasilnya nanti sama semua. Ya, jadi kalian harus tulis utuh hingga 5 angka di belakang koma. Ya, tambahkan yang kanan ada H itu 1,00783. Nah, dikurangi yang kiri. Yang kiri siapa ini? Yang kiri. Yang kiri ada HE dan ada N. HE-nya 4,00 itu. 4,00. Ya, tambahkan dengan N. N-nya berapa? 14,00. Berapa itu? 00307 ya. Nanti kurangi hasilnya berapa? Ya, kalikan 931 MeV. Ya. 931 MeV. Hasilnya yang A tuh ya. Nah, hasilnya itu nanti kalau misalkan hasilnya positif, artinya menghasilkan energi. Kalau kalian hitung dan hasilnya negatif, artinya memerlukan energi. Dah, itu aja. Kalau itu ya. Tuh ya. Nah, massa dan energi ikat atom tadi sudah tak bahas. Yang terakhir, peluruan radioaktif ya, terakhirnya. Nah, ini ya last ya. Nah, ini terakhir nih. Ini terakhir tutor juga ini. Ini ya. Peluruan radioaktif mengelurus jadi 1/10-nya. Berarti nanti ini kalau awalnya itu, kalau keadaan awal itu N0, berarti kalau jadi 1/10-nya
NT itu sama dengan seper seper 10 N 0. Dan T-nya, T itu waktu apa? T itu adalah eh, waktu paruh apa bukan? Bentar. Seper 10-nya dalam waktu 8,6 menit. T-nya itu 8,6 ya. Waktu paruhnya berapa? T setengah ini. Nih. Ada tidak? Bedakan sama waktu paruh dan waktu menjadi seper 10-nya. Waktu menjadi seper 10-nya itu T. Tapi kalau waktu paruh itu waktu yang dibutuhkan dari bahan radioaktif untuk meluruh menjadi setengahnya. Ya. Beda ya. Waktu paruh itu pasti setengahnya. Namanya paruh kan setengah. Nah, rumusnya ini. T setengah, ini tak kasih rumus saktinya ini. T setengah sama dengan T dibagi dengan len ini ya, ini min T-nya berapa? 8,6 menit. Jadi hasilnya harus 8 menit nanti, enggak usah diubah ke detik. Len apa ini? NT dibagi N0 ya. Berarti kalau di sini ini kan NT dibagi N0 itu sama dengan berapa ini? Berarti kan seper 10 kan? Nah, udah, masukkan ini. NT per N0 masukkan ke sini. Nah, ini berarti len seper 10. Nanti kalian hitung. Ya, kalian hitung ya, pakai kalkulator. Len seper 10 itu berapa? Ya, len seper 10 berapa? Hasilnya nanti 3,6 menit. Ya, itu jawabannya yang do. Ya, D. Nah, dah, itu aja. Ya, kita sudah bahas semua kisi-kisi ya. Semoga ujiannya lancar ya. Maaf kalau ada salah selama 1 semester. Ya, kita akhiri tutorial kita semester ini ya, semoga ada kesempatan ketemu lain hari ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sejauh ini sebelum tak akhiri? Nah, ini sudah kita selesai ya. Tenang, rekamannya nanti aku bagikan ya. Jadi tutorialnya semua sudah selesai ya, tanggung jawabku ke BEM juga udah selesai ya. Jadi sisanya tinggal